Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan terakhir di dalam bab mengenai muhasabah pada halaman 248. Sedikit rukun yang ketiga ini sudah dibicarakan tapi belum tuntas. Sekedar mengulang jamaah sekalian, Allah memerintahkan kita agar selalu bermuhasabah, agar selalu menghitung-hitung diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu melihat diri tentang apa yang esok akan kalian persembahkan di depan Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sesering mungkinlah kalian mengevaluasi diri sebelum Allah yang melakukan evaluasi atas kalian. Fa innama khaffal hisabu yaumal qiyamah liman hasaba nafsahu fid dunya. Karena perhitungan Allah pada hari kiamat akan menjadi ringan bagi orang-orang yang selalu menghitung-hitung diri. Jadi orang yang tidak pernah menghitung dan mengevaluasi diri di dunia, maka di akhirat dia akan menjumpai perhitungan yang sangat berat. Adapun orang-orang yang selalu menghitung-hitung diri di dunia ini, maka di akhirat dia akan menjumpai perhitungan yang sangat ringan. Imam Abu Ismail, begitupun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan bahwa muhasabah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, lakukanlah evaluasi. Nomor 1 adalah bandingkan antara kebaikan Allah dengan kejahatanmu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Lihatlah Allah dengan segala kebaikannya yang tidak terhitung, dan sadarilah diri dengan segala kejahatan yang tidak terhitung pula. 2 hakikat yang sangat berbeda. Anda melihat Allah Azza wa Jalla, maka Anda melihat kebaikan yang tiada terhitung sama sekali. Namun ketika Anda melihat diri Anda sendiri, maka Anda melihat kejahatan yang juga tiada berkesudahan, tidak terhitung dan tidak berkesudahan kecuali dengan kematian. Ini muhasabah yang pertama. Setiap hari menjelang Anda tidur, lihat kejahatan hari ini dan lihat nikmat Allah hari ini. Akui nikmat Allah dan akui kejahatan Anda. Bahkan Anda melakukan hal ini bukan sekali dalam sehari, tapi 2 kali dalam sehari. Di pagi hari, akuilah kebaikan Allah, abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan kemudian Anda pun akui kejahatan Anda, wa abu'u bi dhanbi. Di sore hari Anda lakukan hal yang sama, akui kebaikan-kebaikan Allah dan akui kejahatan-kejahatan Anda. Nanti di bagian akhir dari muhasabah ini, Imam Ibnu Qayyim akan mengatakan bahwa setiap manusia tidak punya kacamata untuk melihat kebaikan diri. Betul dalam diri Anda ada kebaikan, tapi kejahatan Anda, kekurangan Anda terlalu banyak, sehingga kebaikan Anda nggak nampak sama sekali karena kejahatan yang sangat banyak itu. Ini muhasabah yang pertama. Selalulah menghitung-hitung kebaikan Allah, saat yang sama lihatlah kejahatan Anda.
Kemudian muhasabah yang kedua, bandingkan antara hak dan kewajiban. Allah mengikat Anda dengan sejumlah kewajiban, perintah dan larangan. Di samping kewajiban, Allah memberikan Anda hak, yaitu hal-hal yang mubah. Anda boleh bicara, Anda boleh bermain, Anda boleh bergaul, Anda boleh ke pasar. Semua yang dibolehkan oleh Allah adalah hak. Dan semua kewajiban-kewajiban dari Allah adalah tanggung jawab. Evaluasi kedua hal ini. Evaluasi kewajiban Anda. Kewajiban Anda dalam garis besarnya adalah ibadah. Evaluasi ibadah Anda dan evaluasi hal-hal yang mubah dan dibolehkan oleh Allah. Hasilnya, ternyata waktu Anda untuk ibadah itu sangat sedikit. Dan waktu Anda untuk yang mubah inilah yang sangat banyak. Padahal mestinya ini dibalik. Mestinya dibalik. Anda memberikan waktu yang seharusnya lebih besar untuk ibadah dan menyedikitkan waktu untuk yang sekedar dibolehkan. Tapi kenyataannya jemaah sekalian, kita terbalik. Kita memberikan waktu yang sangat sedikit untuk kewajiban dan kita memberikan waktu yang berlebihan terhadap hak. Ketika bicara berlebihan, ketika bergaul berlebihan, ketika tidur berlebihan, ketika memandang berlebihan. Ini semua dibenarkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah. Tapi Anda jangan memberikan waktu yang berlebihan. Maka Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, ya bena Adam tafarrag li ibadati. Wahai ibnu Adam, jadikanlah kewajibanmu dan ibadahmu sebagai kesibukanmu. Allah ingin ibadah dan kewajiban ini menjadi kesibukan. Adapun hal-hal yang mubah, berikan pekerjaan. Jadikan hal yang mubah pekerjaan dan jadikan ibadah sebagai kesibukan. Ini muhasabah yang kedua. Bandingkan antara hak dan kewajiban. Kenyataannya kita memberikan waktu yang terlalu besar untuk hak dan kita memberikan waktu yang terlalu sedikit untuk kewajiban. Muhasabah yang ketiga itu hari ini. Tetapi Anda jangan lupa, modal Anda untuk bermuhasabah, kata Ibnu Qayyim, ada 3. Tidak ada yang bisa bermuhasabah tanpa 3 hal. Pertama, su'uzzan bin nafs. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dengan ilmu Anda tahu baik dan buruk. Dengan ilmu Anda tahu maslahat dan manfaat. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana Anda bermuhasabah untuk melihat yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar? Semakin Anda mendalami ilmu, semakin Anda melakukan evaluasi-evaluasi yang lebih halus. Tapi kalau ilmu Anda sangat dangkal, evaluasi Anda pun evaluasi yang dangkal. Ini modal pertama. Jadi dengan demikian, tujuan ilmu salah satunya adalah untuk mengevaluasi diri. Maka orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat akan menjadi lebih mengenal diri daripada mengenal orang lain. Ini salah satu dari 4 ciri ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, kata ulama kita, adalah ilmu yang membuat Anda lebih mengenal diri dibandingkan mengenal orang lain. Modal Anda yang kedua untuk melakukan muhasabah, selalu suudzon dengan diri Anda sendiri. Selalu curiga dengan diri Anda sendiri. Husnuzan kepada orang lain tidak boleh. Tapi husnuzan terhadap diri sendiri adalah satu keharusan. Yusuf alaihi salam memberikan kita contoh tentang bagaimana bersuudzon terhadap diri sendiri. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam berkata, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi. Dan aku tidak melihat diriku bersih dari kejahatan, karena sesungguhnya di dalam diri ini ada satu nafsu yang bernama ammaratun bisu. Jadi kalau Yusuf alaihi salam seorang nabi, ayahnya seorang nabi, kakeknya seorang nabi,
Kakek berikutnya adalah seorang nabi, namun Yusuf melihat diri dengan curiga. Saya tidak melihat diriku bersih dari kesalahan. Kalau itulah pandangan Yusuf terhadap dirinya, bukankah kita lebih berhak memandang diri ini penuh dengan curiga? Baik. Modal Anda untuk bermuhasabah yang ketiga, apa itu? Bedakan antara dunia yang menjadi fitnah dan dunia yang menjadi nikmat. Terkadang dunia ini datang menjadi nikmat, tapi terkadang dunia ini datang menjadi fitnah. Bedakan antara dunia di tangan Anda yang menjadi nikmat dan yang menjadi fitnah. Ibnu Qayyim mengatakan, setiap dunia yang datang untuk membuka pintu surga bagimu, itu adalah nikmat. Allah berikan Anda uang, dan uang ini menjadi sedekah Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Allah berikan Anda uang, dan uang ini menjadi bantuan Anda bagi orang-orang yang susah. Semua dunia yang datang kepada Anda untuk menjadi jalan Anda ke surga, inilah nikmat yang sesungguhnya. Tetapi dunia yang datang kepada Anda dan satu pun pintu surga tidak menjadi terbuka dengan dunia tersebut, dunia seperti ini adalah fitnah. Dunia seperti ini adalah malapetaka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selalulah mengevaluasi dunia yang Anda miliki, nikmat ataukah fitnah. Allah berikan Anda dunia dalam bentuk uang, atau Allah berikan Anda dunia dalam bentuk jabatan. Pertanyaan adalah, apa yang Allah dapatkan dari dunia Anda? Kalau Anda seorang pejabat, apa yang Allah dapatkan dari jabatan Anda? Kalau Anda orang kaya, orang bisnismen yang punya uang dan aset banyak, apa yang Allah dapatkan dari kekayaan Anda? Dunia yang Anda miliki namun Allah tidak dapatkan apa-apa dari dunia Anda, ini bukan nikmat. Segera lepaskan tangan Anda dari dunia seperti itu. Bukan berarti Anda harus hidup miskin. Anda hanya perlu mengubah sikap. Anda hanya perlu berbenah diri. Bagaimana agar dunia ini membuka hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan riwayat sahih. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu melakukan kunjungan ke negeri Syam yang baru saja ditaklukkan oleh Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Sesampainya di negeri Syam, Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan prajurit, bagaimana mereka diperlakukan dan bagaimana mereka makan. Ternyata Umar radhiyallahu anhu melihat prajurit pimpinan Abu Ubaidah hidup dalam keadaan yang sangat baik. Makannya 3 kali sehari semalam, kemudian menu makannya masya Allah, ada roti yang sangat empuk, ditambah lagi ada daging, ada marak. Intinya prajurit ini makan dengan konsumsi yang sangat-sangat layak. Maka Umar radhiyallahu anhu meminta kepada Abu Ubaidah. Beliau mengatakan, wahai Abu Ubaidah, aku ingin ke rumah. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berusaha menghalang-halangi Umar radhiyallahu anhu ke rumahnya. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, enggak ada urusan Anda dengan rumah saya. Urusan Anda adalah dengan rakyat, urusan Anda adalah dengan prajurit. Jadi tidak perlulah Anda berkunjung ke rumah saya. Tapi Umar radhiyallahu anhu bersekukuh, bersikeras, aku ingin ke rumahmu. Maka Umar radhiyallahu anhu akhirnya setelah memaksa oleh Abu Ubaidah, diajak juga ke rumah kediaman sang jenderal yang telah dilantik menjadi gubernur itu. Jenderal yang diangkat menjadi gubernur. Rawi berkata, sesampainya di kediaman gubernur atau jenderal Abu Ubaidah radhiyallahu anhu,
Umar tidak menemukan di rumah kediaman Abu Ubaidah kecuali 3 benda. Labidan, washannan, wasabhatan. Yang pertama, Umar menemukan tikar yang sangat lusuh. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu melihat kendi yang terbuat dari kulit, kendi tempat air, jerigenlah. Dan yang ketiga, Umar radhiyallahu anhu melihat satu buah piring yang agak besar. Umar radhiyallahu anhu memandangi ke isi rumah dan tidak ada benda kecuali 3 benda ini. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Ubaidah, aku ingin makanan yang kau suguhkan sendiri. Aku ingin dijamu oleh kamu sendiri, wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, makanlah bersama-sama dengan tentara, dengan prajurit. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak. Aku datang bertamu dan aku ingin dijamu. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengeluarkan potongan-potongan roti yang sudah sangat halus dan kecil-kecil. Rotinya roti yang sudah lama, itu pun sudah tidak utuh lagi, tapi potongan-potongan yang sudah sangat lusuh. Jadi rupanya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ketika akan makan, dia pergi ke warung, dia pergi ke tempat jualan roti dan selalu membeli sisa-sisa, sehingga dihidangkanlah kepada Amirul Mukminin lempengan-lempengan roti yang telah terpotong kecil-kecil. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Ubaidah, begini Anda makan? Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah mengatakan, iya. Sehari semalam beginilah saya makan. Roti dicampurkan dengan air yang ditambah dengan bumbu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kenapa kau tidak memberikan roti yang lebih layak? Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Amirul Mukminin, innama hiya ayyam wa sanat. Wahai Amirul Mukminin, hanya beberapa hari lagi kita akan pulang. Jadi tidak ada lagi yang perlu untuk dinikmati. Ketika itu Umar radhiyallahu anhu menangis. Beliau mengatakan, ya Abu Ubaidah, kulluna ghayyaratna dunya illa anta. Semua sahabat telah berubah dengan dunia. Satu-satunya yang tidak berubah dengan dunia hanya kamu. Si fulan yang tadinya nggak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Si fulan yang tadinya bajunya acak-acakan, bajunya sangat lusuh, sekarang bajunya sudah rapi. Si fulan yang tadinya tidak punya usaha, sekarang telah memiliki perdagangan. Semua telah berubah dengan dunia, kecuali hanya engkau yang masih bertahan dalam kemiskinan, wahai Abu Ubaidah. Demikian kata Umar radhiyallahu anhu sambil beliau menangis. Jadi jemaah sekalian yang saya hormati, apabila para sahabat ridwanullahi alaihim berubah dengan dunia, tentu ini bukan dalam pengertian yang negatif. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat hidup dalam kemiskinan. Tapi seiring terjadinya invasi dan jihad, kemenangan di mana-mana, perlahan-lahan negara menjadi semakin kuat, semakin kaya, dan para sahabat yang ikut berjihad mereka mendapatkan hak dari rampasan perang, sehingga sahabat yang tadinya nggak punya rumah sekarang telah membangun rumah. Tadinya seorang sahabat yang nggak punya perkebunan sekarang memiliki perkebunan. Tapi yang ajaib adalah seorang prajurit, seorang jenderal. Dia yang menaklukkan Syam, dia yang menaklukkan negara terbesar saat itu yaitu Persia. Tapi sang jenderal ini sampai di akhir hayat tetap hidup dalam kemiskinan. Beliau adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hanya 3 suku Quraisy dengan wajah terindah dan akhlak terindah. Pertama Abu Bakar,
yang kedua Uthman, dan yang ketiga Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Rupanya ketiga orang ini punya kegantengan yang menonjol. Di balik kegantengan fisik, ketiga orang ini lebih menonjol lagi dalam hal ketakwaan dan akhlak. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, cerita Abu Ubaidah ini Anda dengar, tapi tentu saja mungkin tidak akan menjadi jalan kehidupan. Karena di zaman kita, zaman kekayaan, zaman menumpuk harta. Tapi sebenarnya kisah Abu Ubaidah ini bisalah jadi renungan bagi Anda. Bahwa beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, hanya beberapa hari lagi kita akan pulang. Jadi tidak ada yang perlu dimiliki untuk dinikmati berlebihan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat muhasabah yang ketiga. Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala berkata, "As-sadis an ta'rifa anna kulla ta'atin raditaha minka fahiya 'alaika wa kullu ma'siyatin ayyarta bihi akhaka fahiya ilaika." Ini sangat penting. Bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat orang lain. Imam Abu Ismail mengatakan, semua ketaatanmu yang membuatmu merasa puas adalah kehancuran. Dan semua dosa orang lain yang membuatmu mempermalukannya akan kembali kepadamu. Ini dua hal ini sangat penting. Yang pertama jamaah sekalian, betapapun Anda berjuang untuk menjadi manusia terbaik, tilawah Anda tilawah yang terbaik, zikir pagi petang Anda adalah yang terbaik, salat malam Anda adalah yang terbaik. Betapapun Anda melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara yang terbaik, tapi Anda tidak boleh merasa puas dengan semua kebaikan yang Anda lakukan. Dalam arti kata Anda nggak boleh ridho, bahasa beliau seperti itu. Anda tidak boleh melihat kebaikan Anda dengan pandangan ridho, dengan pandangan aku telah puas. Nanti akan kita sebut kenapa tidak boleh. Nomor dua, betapapun di depan Anda ada seorang penjahat, tapi Anda nggak boleh mempermalukannya dengan kejahatan itu, sebab penjahat yang dipermalukan dengan kejahatannya, niscaya kejahatan itu akan kembali kepada diri sendiri. Jemaah sekalian, meski Anda berhadapan dengan seorang wanita, seorang wanita pelacur sekalipun, lihat ampunan Allah sangat besar. Ini wanita liar, tapi ampunan Allah tidak mungkin lebih kecil daripada dosanya. Ampunan Allah pasti lebih besar dari dosanya. Jadi siapapun pendosa yang hadir di depan Anda, selalu melihatnya bukan dengan dosanya, tapi lihat Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, penjelasan tentang kedua hal ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, rasa puas atas ketaatan adalah husnuzan dengan diri sendiri. Itulah alasan kenapa Anda tak boleh melihat kebaikan Anda dengan rasa puas. Ini alasan pertama, kenapa setelah Anda menyelesaikan tilawah yang banyak, Anda nggak boleh merasa puas. Kenapa? Rasa puas Anda dengan kebaikan Anda menunjukkan Anda telah husnuzan dengan diri Anda sendiri. Husnuzan, saya telah melakukan sesuatu yang baik, saya telah sempurna dalam sesuatu yang baik. Dan Anda ingat pembahasan sebelumnya, seseorang yang berhusnuzan terhadap diri sendiri tidak akan mampu melakukan muhasabah. Maka begitu Anda merasa puas dengan kebaikan Anda, 100% Anda tidak akan memandang kebaikan itu dengan pandangan muhasabah. Anda tidak akan mengevaluasi kebaikan saat Anda melihatnya dengan rasa puas. Ini kebaikanku telah kulakukan dengan cara terbaik. Saya puas dengan kebaikan yang telah saya lakukan. Saya ridho dengan kebaikan yang telah saya lakukan. Rasa ridho dan rasa puas Anda dengan kebaikan Anda menunjukkan husnuzon Anda terhadap diri sendiri.
Dan husnuzan terhadap diri sendiri membuat Anda gak akan melakukan muhasabah. Ini nomor 1. Jangan melihat kebaikan Anda dengan rasa puas, karena itu berarti Anda husnuzan dengan diri sendiri. Dan yang kedua, rasa puas Anda dengan kebaikan Anda sekaligus kebodohan terhadap keagungan ubudiyah dan keagungan Allah. Di depan Anda ada dua keagungan. Ibadah yang menjadi kewajiban Anda ini sangat agung. Kemudian Allah yang menjadi tujuan di balik ibadah itu pun sangat agung. Salat ini hak Allah. Salat ini hak Allah. Kalau Anda melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan melihat betapa agungnya semua hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang tidak melihat keagungan Allah, mereka tidak akan merasakan keagungan salat, mereka nggak akan merasakan keagungan zikir. Tapi jamaah sekalian, semakin Anda melihat keagungan Allah, maka Anda pun semakin melihat keagungan kewajiban-kewajiban. Betapa agungnya salat, karena ini adalah hak Allah. Betapa agungnya zikir, karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Itu enteng sekali, mudah sekali, Anda tak perlu berkeringat mengucapkan itu. Tapi ini hak Allah. Sekecil yang Anda lihat, namun itu hak Allah, itu sesuatu yang sangat agung. Nah, oleh sebab itu pernah saya sampaikan dalam kajian ini satu hadis, saya update lagi agar Anda tidak lupa. Kata Nabi SAW, "Man halahu al-lail an yukabidahu, wajabuna wabakhila bil mal an yunfiqahu, wajabuna bil aduwi an yujahidahu, falyukthir min subhanallah wa bihamdi." Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak berani menyibak kegelapan malam untuk salat malam, nomor 2, kalian pun kikir dengan harta untuk lebih banyak lagi berinfak. Nomor 3, kalian pun penakut terhadap musuh sehingga kalian tidak pernah berjihad. Ini 3. Kalian tidak salat malam, kalian pun kikir tidak berinfak, kalian pun tidak pernah berjihad. 3. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak memiliki 3 hal ini, maka gantikanlah dengan memperbanyak subhanallah wa bihamdi. Ternyata memperbanyak subhanallah wa bihamdi menghasilkan pahala yang bisa menggantikan ketiga amal luar biasa. Bahkan Nabi SAW bersabda, memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud. Hadis sahih. Anda sedekah bukan beras tapi emas, bukan 1 gram tapi sebesar gunung Uhud, bukan untuk seorang fakir miskin tetapi untuk jihad fisabilillah. Ini 3. Sedekahnya emas, jumlahnya sebesar gunung Uhud, peruntukannya fisabilillah. Tetapi kata Nabi SAW, Anda memperbanyak subhanallah wa bihamdi lebih dicintai Allah daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud fisabilillah. Jadi agar Anda tahu betapa luar biasanya subhanallah wa bihamdi. Baik. Jadi jemaah sekalian, semua ibadah adalah hak Allah, maka tidak ada ibadah yang kecil. Semua ibadah besar. Semua ibadah adalah agung. Karena Allah tidak menjadikannya ibadah sebagai haknya kecuali karena ibadah tersebut sangat agung. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seseorang yang merasa puas dengan kebaikannya berarti dia husnuzan dengan dirinya. Dan nomor 2, hal itu sekaligus menunjukkan betapa ia sangat bodoh dengan keagungan ibadah dan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini agung. Kalau Anda sadar betapa agungnya ibadah,
Apakah ada kesempurnaan Anda dalam agungnya ibadah? Lebih-lebih ketika Anda melihat keagungan Allah di balik ibadah yang agung itu. Jadi di depan Anda ada dua keagungan yang gak mungkin tersentuh oleh kesempurnaan Anda. Agungnya ibadah dan agungnya yang diibadahi. Anda lihat dua keagungan ini, hasilnya Anda tidak mungkin melihat diri Anda telah melakukan sesuatu yang pas dengan keagungan itu. Salat yang baru kita lakukan sesuatu yang sangat agung sekali. Di mana keagungan salat? Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hak Allah, maka dia agung. Nah, di dalam keagungan salat, apakah ada kesempurnaan Anda? Tidak ada. Terlebih lagi apabila Anda melihat agungnya Allah yang menjadi tujuan Anda dalam salat. Jadi, Anda yang telah melihat keagungan ibadah hanya melihat betapa Anda penuh dengan kekurangan. Betapa Anda sangat jauh dari kata sempurna. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya Imam Ibnu Qayyim berkata, seseorang yang tidak mengenal kekurangan dan aib diri, juga tidak mengenal keagungan Allah dan hak-hak Allah, akan membuahkan rasa puas atas ketaatan dan husnuzon dengan diri sendiri, dan kemudian akan membuahkan ujub dan kesombongan yang sesungguhnya lebih besar daripada dosa besar lahiriah semisal zina dan khamar. Jadi berpangkal dari kita yang tidak mengenal diri. Apakah Anda melihat kekurangan Anda dalam ibadah? Kalau Anda tidak melihat kekurangan Anda dalam ibadah, maka Anda pun tidak melihat lagi keagungan Allah dalam ibadah. Anda tidak melihat kekurangan Anda dalam ibadah, ini awalnya. Berikutnya Anda tidak melihat keagungan Allah dalam ibadah tersebut. Kalau dua hal ini sudah positif, Anda tidak melihat kekurangan diri dan Anda pun tidak melihat keagungan Allah, maka Anda akan jatuh ke dalam ujub dalam ibadah. Betapa luar biasanya salatku, betapa luar biasanya tilawahku. Ibnu Qayyim berkata, begitu Anda jatuh kepada ujub dalam ibadah, berarti Anda telah jatuh ke dalam dosa hati yang lebih berbahaya daripada sekedar zina dan minum khamar. Ini ucapan Ibnu Qayyim, bahwa ujub Anda dengan ibadah, dosa hati yang lebih buruk daripada berzina. Anda tahu kenapa? Zina itu dosa, tapi zina itu tidak menghapus kebaikan. Apakah puasa Anda terhapus disebabkan zina? Tidak. Minum khamar ataupun sakau itu dosa besar. Tapi apakah minum khamar itu menghapus tilawah Anda? Itu memang dosa besar dan tidak menghapus amal. Tapi begitu Anda ujub dengan salat, terhapuslah salat Anda oleh ujub. Begitu Anda ujub di dalam berpuasa, terhapuslah puasa Anda oleh ujub. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau Anda tidak lagi sadar dengan kekurangan Anda, berarti Anda pun tidak akan melihat keagungan Allah. Karena dua hal ini, maka Anda pun akan jatuh kepada ujub. Dan ujub, dosa hati yang lebih buruk daripada zina, lebih buruk daripada khamar. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim berkata, adapun ahli basirah sangat bersungguh-sungguh istighfar setelah kebaikan. Karena kesadaran mereka tentang aib dan kekurangan, juga karena kesadaran mereka tentang keagungan Allah dan hak Allah. Ini dua. Kenapa di balik setiap kebaikan Anda harus beristighfar? Pertama, karena kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan Anda dalam satu kebaikan, Anda harus banyak beristighfar. Nomor dua, karena keagungan Allah di mana apa yang Anda lakukan itu nggak layak untuk Allah. Cuma sekalian yang saya hormati, sesempurna yang bisa Anda lakukan
terhadap satu salat, apakah itu layak untuk Allah? Anda membaca Al-Quran, mohon maaf, sampai bibir Anda jontor dan bengkak, apakah itu layak untuk Allah? Tidak ada yang layak untuk Allah. Betapapun Anda sangat sempurna dalam satu kebaikan, tetap saja kebaikan ini tidak layak untuk Allah. Tidak layak untuk Allah. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Dan kebaikan Anda penuh dengan kekurangan. Di samping itu jamaah sekalian, tidak ada yang benar-benar 100% kebaikan Anda di depan Allah. Semua kebaikan Anda di depan Allah adalah kebaikan Allah kepada Anda. Semua kebaikan Anda di depan Allah adalah kebaikan Allah kepada Anda. Dan hakikatnya Anda tidak punya kebaikan itu sama sekali. Oke, Anda sholat. Untuk sholat Anda perlu membaca. Siapa yang memberikan Anda lidah untuk bisa membaca? Allah. Untuk sholat Anda membutuhkan hidayah. Siapa yang memberikan Anda gerak hati bernama hidayah untuk sholat? Allah. Untuk sholat secara sempurna Anda perlu menyempurnakan rukun dan syarat. Siapa yang memberikan Anda ilmu untuk bisa menyempurnakan itu semuanya? Ternyata tidak satu pun kebaikan Anda lakukan melainkan kebaikan itu berpangkal dari Allah Azza wa Jalla. Anda membaca Al-Quran menggunakan mata. Siapa yang memberikan Anda mata? Allah. Siapa yang memberikan Anda ilmu hingga bisa membaca Al-Quran? Allah. Nah sekarang, apakah Anda melihat kebaikan Anda ini kebaikan di depan Allah Azza wa Jalla? Tidak. Karena semua kebaikan Anda untuk Allah adalah kebaikan Allah untuk Anda. Ya Allah, aku tidak baik dengan kebaikan ini. Ya Allah, Engkaulah yang baik dengan kebaikan ini. Engkau memberikan aku lisan hingga aku bisa bertilawah. Engkau memberikan aku mata sehingga aku bisa membaca Al-Quran. Engkau memberikan aku waktu dan kesempatan sehingga aku bisa melakukan ini semuanya. Jadi entah berapa nikmat yang Allah berikan kepada Anda untuk satu kebaikan. Dalam satu kebaikan, berapa banyak nikmat Allah untuk Anda. Sehingga kalau Anda sadar nikmat-nikmat Allah kepada Anda dalam satu kebaikan, maka Anda tidak lagi melihat kebaikan itu kebaikan Anda, tetapi kebaikan Allah kepada Anda. Perhatikan jamaah sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 199, Allah memerintahkan istighfar setelah wukuf di Arafah. Allah berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang banyak yaitu Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi Anda yang akan berhaji, mau naik haji enggak? Jangan lihatlah naik haji itu dengan uang Anda, tapi lihatlah haji itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku enggak akan berhaji dengan uang, tapi aku akan berhaji dengan rahmat-Mu. Berikan aku rahmat. Karena kalau Anda berhaji dengan uang 20 tahun baru jalan. Tapi kalau Anda ingin berhaji dengan rahmat Allah, tahun ini juga bisa jalan. Nah, cuman Anda yakin gak dengan rahmat itu masalahnya. Kita tahu Allah memiliki rahmat, tapi kadang-kadang kita nggak yakin dengan rahmat Allah itu. Pada ayat 199 ini Allah berpesan kepada orang yang baru menyelesaikan wukuf di Arafah. Kata Allah, tinggalkan Arafah, bertolaklah menuju Muzdalifah. Dalam perjalanan meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah, kata Allah, astaghfirullah, jangan henti-hentinya kalian beristighfar. Afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Bertolaklah dari Arafah menuju Muzdalifah dan jangan kalian henti-hentinya beristighfar. Kenapa perintah istighfar ini datang setelah wukuf? Padahal sebelum wukuf Anda tadinya mabit di Mina. Itu sebelum wukuf. Dan setelah wukuf Anda akan mabit di Muzdalifah. Anda akan tawaf ifadah, Anda akan melontar jumrah, lalu Anda akan mabit selama 3 hari di Mina. Tapi perintah istighfar datang setelah Anda melakukan wukuf. Anda tahu kenapa?
Karena prosesi manasik terbesar adalah wukuf. Mina bagian dari proses manasik haji. Muzdalifah bagian dari proses manasik haji. Tapi mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, bukan rukun. Adapun wukuf di Arafah hukumnya adalah rukun. Nah, oleh sebab itu, karena prosesi manasik terbesar dan teragung adalah wukuf di Arafah, maka selesai wukuf Allah memerintahkan Anda untuk banyak-banyak beristighfar. Nah, pertanyaannya adalah, selesai dari satu manasik terbesar yaitu wukuf, Allah perintahkan Anda istighfar. Apa maunya Allah? Maunya Allah agar Anda jangan merasa puas dengan wukuf tersebut. Maunya Allah agar Anda melihat kekurangan-kekurangan Anda dalam wukuf tersebut. Maunya Allah agar Anda melihat betapa agungnya Allah yang memberikan Anda nikmat berhaji, memberikan Anda kesehatan berhaji, memberikan Anda kemudahan dalam berhaji, sehingga Anda tidak melihat kebaikan Anda di dalam kebaikan Allah. Jemaah sekalian, seandainya saya datang ke rumah Anda membawakan oleh-oleh pisang satu tanda, ketika saya akan pulang Anda berikan saya amplop sebesar uang 2 miliar. Apakah saya masih bisa merasa saya baik dengan memberikan satu tandan pisang dan Anda memberikan saya 2 miliar? Mohon maaf, hanya orang bodoh saja yang merasa baik dengan setandan pisang yang telah dibalas dengan 2 miliar. Iya kan? Mohon maaf, itu orang-orang dangkal berpikir, oh saya baik dengan dia, saya berikan dia pisang 5 biji. Dia ngasih apa ke kamu? Dia kasih saya uang 2 miliar. Jadi kebaikan Anda setetes di dalam lautan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Anda orang yang cerdas berpikir, Anda nggak akan melihat kebaikan setetes di dalam lautan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai wukuf, manasik terbesar, Allah tidak mau Anda merasa puas dengan itu. Tapi Allah ingin agar Anda melihat kekurangan-kekurangan Anda, dan agar Anda melihat betapa agungnya Allah dan betapa agungnya wukuf. Maka Allah memerintahkan Anda istighfar. Perhatikan yang kedua jemaah sekalian, dalam surat Al-Imran ayat ke-17, Allah juga memerintahkan istighfar setelah seseorang salat malam. Nabi kita SAW bersabda, salat terbaik adalah salatnya Daud, dan puasa terbaik adalah puasanya Daud. Salat malam terbaik adalah salatnya Nabi Daud, karena Nabi Daud alaihi salam tidur 1/6 malam, salat 1/6 malam, lalu tidur lagi 1/6 malam. Ini salat malam level tertinggi. Jadi salat malam ada 3 level. Level paling rendah, salat malam setelah Isya, witir 1 rakaat lalu tidur. Anda sudah salat malam, tapi level paling rendah. Salat malam pada level yang kedua ini level Anda insyaallah ta'ala. Bahwa Anda salat malam di akhir malam dan tidak tidur lagi. Anda bangun 3:30, kemudian Anda salat, dan Anda nggak tidur lagi sampai subuh. Adapun salat malam yang paling mahal, ini salat malamnya Daud alaihi salam, ini pula salat malamnya Rasulullah SAW. Beliau tidur 1/6 malam, setelah itu beliau salat 1/6 malam, setelah itu beliau tidur lagi 1/6 malam, setelah itu barulah beliau bangun untuk salat. Beliau bangun untuk salat subuh. Bedanya di mana? Kalau Anda salat malam dengan versi yang kedua, yang ketiga, 1/6, berarti Anda bangun 2 kali. Bangun pertama untuk salat malam lalu tidur, bangun kedua untuk salat. Anda berjuang bangun 2 kali. Tapi kalau Anda salat dengan level yang kedua, salat di akhir malam, Anda hanya bangun 1 kali. Nah, yang menarik, salat malam adalah salat terbaik
Tapi apa perintah Allah setelah Anda melakukan salat sunnah terbaik? Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, dalam surat Az-Zariyat. Dan apabila mereka telah sampai di waktu sahur, mereka pun terus-menerus beristighfar kepada Allah. Sekali lagi coba Anda renungkan, selesai Anda salat malam, Allah katakan lakukan istighfar. Istighfar setelah Anda melakukan salat sunnah terbaik. Apa maunya Allah dengan istighfar itu? Maunya Allah agar Anda tidak merasa puas dengan kebaikan Anda. Maunya Allah dengan istighfar agar Anda melihat betapa maha besarnya Allah, sehingga tidak ada yang besar Anda lakukan untuk yang besar. Apakah Anda melihat salat Anda besar? Salat saya besar karena Anda nggak tahu betapa maha besarnya Allah. Adapun Anda melihat betapa maha besarnya Allah, maka tidak ada sesuatu yang besar Anda lakukan untuk yang maha besar. Dan tidak ada kebaikan Anda lakukan kepada yang maha baik. Makanya jemaah sekalian, ada satu tarekat. Tarekat ini tentu bukan tarekat yang baik. Saya lupa namanya, tapi kurang lebih syatta. Satu aliran tarekat di mana mereka diharuskan untuk mencaci maki diri sendiri. Berapa kali dalam sehari semalam harus mencaci maki diri sendiri. Saya ini penjahat, mulut saya penuh dusta, mata saya penuh dengan yang haram. Saya penjahat, saya penjahat, saya penjahat. Tentu kita tidak akan bertarekat dengan cara tarekat seperti itu, tetapi beristighfarlah, istighfarlah, istighfarlah. Karena sekedar Anda mencaci maki diri Anda sendiri itu bukan kebaikan. Tapi ketika Anda beristighfar untuk menyadari kekurangan Anda, inilah yang sesungguhnya terbaik. Jemaah sekalian, apakah Anda mengatakan saya memang banyak dosa? Apakah itu satu kebaikan? Nah. Tapi kesadaran Anda terhadap dosa yang membuat Anda istighfar, itu baru kebaikan. Saya ini banyak dosa, tapi dia nggak istighfar. Mengakui dosa tapi tidak minta ampun, apakah itu kebaikan? Tidak. Pengakuan dosa adalah kebaikan disertai dengan istighfar. Makanya abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Wa abu'u bi dzambi, Allah, aku mengakui dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Jadi ada pun di dalam tarekat yang tadi saya katakan, para pengikut tarekat diharuskan untuk terus-menerus mencaci maki diri. Padahal mencaci maki diri mungkin mentawadukkan hati, tapi bukan sebuah kebaikan. Jadi kalau Anda mencaci diri Anda lalu kemudian Anda beristighfar, itu baik. Yang ketiga, perhatikan, dan Allah juga memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar menjelang ajal. 3 bulan jelang Rasulullah SAW wafat, beliau menerima surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath, ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah, sebutkan subhanallah wa bihamdi, wastaghfirhu, dan ucapkan istighfar. Perintah terakhir, dan tidak ada lagi perintah setelah perintah tersebut, bahwa Allah memerintahkan Rasulullah beristighfar. Artinya apa? Setelah dakwah 23 tahun, setelah berjuang 23 tahun, setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah, setelah berjihad selama 23 tahun, Allah Subhanahu wa taala meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak beristighfar. Jadi Allah tidak memerintahkan nabinya beristighfar dalam ayat ini di awal perjuangan, tapi di akhir perjuangan. Agar apa? Sekali lagi, dengan istighfar setelah kebaikan, Allah ingin
Dengan istighfar itu kita menyadari kekurangan kita. Dengan istighfar itu bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang besar untuk yang maha besar. Bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang baik kepada yang maha baik. Anda baik kepada Anda pasti baik. Tapi kalau kebaikan Anda kepada Allah, apakah baik namanya? Di dalam yang maha baik, kebaikan Anda adalah kebaikan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut biar tuntas sedikit lagi. Sebagian berkata, kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang ridho dengan diri dan amalnya berarti ia tidak diridhoi oleh Allah. Oh, ini ancaman. Begitu Anda puas dengan amal Anda, menunjukkan bahwa Allah enggak ridho dengan Anda. Karena puas Anda dengan amal Anda, rasa puas Anda dengan amal Anda menunjukkan ujub. Dan barang siapa yang mengetahui dirinya adalah tempat aib dan dosa, dan mengenal amalnya adalah tempat kekurangan dan kesalahan, bagaimana mungkin ia melihat dirinya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau Anda melihat diri Anda adalah tempat kejahatan, karena dalam diri Anda ada nafsu ammarah bisu. Kalau Anda melihat amal Anda, ternyata amal Anda tempat sejumlah kekurangan-kekurangan. Ini dua hal. Kalau Anda melihat diri Anda, ternyata diri Anda adalah tempatnya dosa. Dan kalau Anda melihat amal Anda, ternyata amal Anda adalah tempatnya sejumlah kekurangan. Kalau Anda melihat dua hal ini, bagaimana mungkin Anda melihat bahwa Anda diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla? Allah ridho dengan saya, entar dulu. Allah ridho dengan Anda, oke. Apakah Anda sadar bahwa diri Anda adalah tempat dosa? Tapi saya punya kebaikan. Apakah Anda sadar bahwa kebaikan Anda adalah tempat sejumlah kekurangan? Maka beliau mengatakan, orang yang melihat dirinya adalah tempat dosa dan melihat kebaikannya adalah tempat sejumlah kekurangan, maka orang seperti ini tidak akan jumawa, enggak akan melihat dirinya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Berikut ini penting. Beliau mengatakan, Syekh Abu Madin rahimahullah berkata, seseorang yang mengenal hakikat ubudiyah akan melihat ibadah lahiriahnya dengan riya, dan melihat ibadah hatinya hanya sekedar ucapan, dan melihat ibadah lisannya hanya dibuat-buat. Kalau Anda memahami hakikat ubudiyah, kapan-kapanlah kita bicara ya. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada 10 hakikat dari ubudiyah. Masalahnya begini, tidak semua orang yang beribadah memiliki jiwa ubudiyah. Orang-orang munafik itu beribadah, tapi 100% dalam hati mereka tidak ada ubudiyah. Yang dituntut, bagaimana kita beribadah dengan jiwa ubudiyah. Ibadah orang-orang munafik ditolak oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka tidak beribadah dengan jiwa ubudiyah. Nah, dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Thariqul Hijratain dan kitab Thariqul Hijratain ini sesungguhnya dikeluarkan Ibnu Qayyim dari Madarijus Salikin. Artinya, Thariqul Hijratain ada di dalam Madarijus Salikin, namun oleh Ibnu Qayyim sengaja dikeluarkan dari Madarijus Salikin menjadi kitab tersendiri. Kenapa? Karena pembahasan yang satu ini memang pembahasan terpenting dalam Madarijus Salikin. Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain. Baik. Beliau Imam Abu Madin mengatakan, semua orang yang menyadari hakikat ubudiyah, maka dia akan melihat ibadah lahiriahnya dengan riya. Saya sholat, ini jangan-jangan riya. Ibadah hatinya hanya sekedar ucapan, saya cinta Allah, mungkin cuma omongan saja. Saya ikhlas, oh itu mungkin omongan saja. Saya rindu dengan Allah, mungkin itu omongan saja. Saya tawakal kepada Allah, itu mungkin omongan saja. Dan akan melihat ibadah lisan adalah sesuatu yang dibuat-buat. Subhanallah bihamdi, mungkin saya hanya membuat-buat saja. Nah, apabila engkau melihat keagungan tujuan, yaitu Allah dan surga, niscaya engkau merendahkan diri dan merendahkan harga yang dibayarkan,
Semakin engkau melihat keagungan uluhiyah dan rububiyah, maka engkau semakin mengenal Allah dan semakin mengenal diri, dan engkau semakin sadar bahwa harga yang engkau miliki sama sekali tidak pantas untuk ditukar dengan milik Allah. Apa milik Allah untuk Anda? Surga. Apa milik Anda untuk Allah? Ibadah. Berapa lama Anda beribadah? Anggap Anda beribadah 80 tahun. Berapa lama Anda akan di surga? Anda di surga abadi selama-lamanya. Subhanallah. Seandainya Allah memperlakukan Anda dengan keadilan, mestinya Allah mengatakan, wahai hambaku, ibadahmu di dunia 80 tahun, masuklah ke dalam surgaku 80 tahun, setelah itu pergilah. Itu adil. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak. Hambaku, engkau beribadah 80 tahun, tapi masuklah ke surgaku secara abadi. Maka Imam Abu Madin tadi beliau mengatakan bahwa orang yang sadar dengan hakikat ubudiyah, keagungan Allah, keagungan surga, dan selanjutnya mereka pun akan sadar bahwa semua ibadah ini bukanlah harga yang pantas untuk ditukar dengan pemberian Allah. Baik. Tadi poin kedua beliau mengatakan, barang siapa yang mempermalukan orang lain karena dosanya, niscaya ia akan jatuh padanya. Di depan Anda penjahat, ada orang yang berdosa. Saya katakan jamaah sekalian, banyak dosa Anda berpangkal dari gibah Anda tentang dosa orang lain. Percayalah. Dosa Anda A, B, dan C, dalam jumlah yang sangat besar dosa Anda terjadi karena Anda gibah dengan dosa orang lain. Yang artinya, seandainya Anda mampu menahan mulut, Anda tidak menggibah dosa orang lain, insya Allah dosa Anda akan sangat banyak berkurang. Maka hati-hatilah jamaah sekalian, jangan menghancurkan diri Anda dengan dosa disebabkan karena Anda menggunjing dosa orang lain. Dan dunia media sosial ini membuat Anda melihat banyak kesalahan orang lain. Dan kadang-kadang hari ini Anda buka media sosial, Anda buka lagi, banyak sekali kejahatan, kesalahan orang di depan mata Anda. Ingat, semua dosa orang yang menjadi gibah Anda, kemungkinan besar Anda akan jatuh kepada dosa yang sama, walaupun dengan kadar yang berbeda. Dan saya ulangi, sekiranya Anda menutup mulut, tidak mau menggibah dosa orang lain, insyaallah ta'ala sangat banyak dosa Anda yang dihilangkan oleh Allah SWT. Jadi dosa Anda banyak berpangkal dari mulut Anda. Mohon maaf, ketika mulut yang tak bertulang ini Anda gunakan untuk menggibah orang lain, dari situlah Allah menghukum Anda dengan dosa. Allah jatuhkan Anda kepada dosa ketika dosa itu telah menjadi gibah Anda terhadap orang lain. Di sini disebutkan beberapa riwayat, ya, bukan riwayat yang sahih, tetapi maknanya yang sahih. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang mempermalukan orang lain karena dosa, maka ia akan jatuh padanya. Anda yang mempermalukan orang lain karena dosa, la haula wala quwwata illa billah, ini dosa antara dia dengan Allah. Lalu Anda mempermalukan, padahal dosa itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Saya kira Anda pernah dengar hadis, dua orang bersahabat, yang satu baik, yang satu buruk. Setiap kali sahabat yang baik menjumpai sahabat yang buruk, selalu saja sahabat ini dalam keadaan berdosa, dan dia pun memberikan nasihat. Berhentilah berdosa, taubatlah, berhentilah, taubatlah. Setelah 3 kali memberikan nasihat, kawan ini tidak juga berubah. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah kau tidak lagi diampuni oleh Allah. Demi Allah kau tidak lagi diampuni oleh Allah. Kemudian 2 orang ini wafat dan dipertemukan oleh Allah. Allah berfirman, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira lahu. Siapa di antara kalian yang bersumpah bahwa aku tidak memberikan ampunan? Orang baik mengatakan, aku ya Allah bersumpah bahwa kau tidak akan mengampuninya. Kata Allah berfirman, ghafartu lahu wa ahbattu amalaka. Aku mengampuni dosanya dan aku hapus segala kebaikan.
Hadis inilah yang menjadi dalil. Sebesar apapun dosa seseorang di depan Anda harus tetap melihat ampunan Allah Azza wa Jalla. Oh, penguasa-penguasa itu zalim sekali. Sezalim-zalimnya mereka tetap saja lihat dengan ampunan Allah. Anda lihat laki-laki tadi. Laki-laki tadi dihadapkan dengan kejahatan seseorang, tapi tidak bisa menahan mulut. Dia mengatakan, demi Allah kamu gak diampuni oleh Allah. Jadi dia tidak lagi melihat kejahatan kawannya dengan ampunan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Di depan Allah justru kawan tersebut dimaafkan oleh Allah, dan kawan yang merasa baik itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis tadi, beliau mengatakan, Allah menghapus amalnya hanya sekejap mengucapkan keburukan. Amal bertahun-tahun terhapus karena sekejap mengucapkan keburukan. Dalam riwayat Imam Tirmizi disebutkan, jangan berbahagia atas dosa orang lain, niscaya Allah merahmatinya dan menjatuhkanmu pada dosanya. Kedua riwayat ini bukan riwayat yang sahih. Tidak sahih secara riwayat, tapi sahih secara makna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sangat penting. Kata Nabi SAW, apabila budakmu berzina, maka hukumlah dengan hukuman Allah, namun jangan mencela dan mempermalukannya. Setelah itu juallah. La haula wala quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis inilah yang menguatkan dua riwayat sebelumnya yang tadi kita katakan hadis riwayat yang lain. Kata Nabi, apabila kalian memiliki budak perempuan dan berzina, hukumlah dengan hukuman Allah, tapi jangan mencela. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam merajam Ma'iz disebabkan karena zina, ada seseorang yang mencela. Seseorang mencela, dia telah dihukum dirajam seperti melempar anjing. Nabi SAW marah. Nah, jadi ingin kita katakan, apabila budakmu berzina, hukumlah dan jangan mencela. La haula wala quwwata illa billah. Nabi dalam hal ini ingin mengatakan, jangan menghukum dua kali atas satu kesalahan. Budak sahayamu berzina, satu kesalahan, maka hukumlah ia dengan cambuk atau rajam. Hukum satu kali atas satu kesalahan. Adapun kemudian kalian masih mencaci, itu berarti kalian memberikan dua hukuman. Nah, pelajari hadis ini baik-baik, bawa pulang ke rumah. Anak Anda kalau salah, kalau Anda sudah menghukum, jangan lagi mencaci. Kalau Anda memang ingin mencaci, jangan menghukum. Jangan kumpulkan dua hukuman dalam satu kesalahan. Itu kesaliman. Anak Anda pulang misalnya dengan bawa rapor merah. Pilihan Anda satu, Anda menghukumnya atau Anda mencelanya. Mencela, Anda katakan, kamu enggak belajar. Apa kamu enggak punya enggak punya kecerdasan? Kalau Anda sudah mencela, jangan menghukum. Kalau Anda sudah menghukum, jangan mencela. Karena dalam hadis tadi Rasulullah mengajarkan, jangan kumpulkan dua hukuman dalam satu kesalahan. Demikian kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kajian yang akan datang adalah tentang taubat. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan, silakan.
Bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi di Gaza saat ini, di mana Hamas berusaha menyerang Israel sementara mereka sebenarnya paham dengan melakukan itu justru mengorbankan rakyat sipil yang jika dihitung kerugiannya jauh lebih besar daripada kerugian yang diderita Israel. Saya juga berpikir begitu, Pak, bahwa mereka menyerang tapi nggak bisa membela. Di titik ini kita akan menyalahkan, tapi menyalahkan terlalu jauh jarak kita untuk menyalahkan. Yang mesti kita lihat bahwa orang Gaza dizalimi udah sampai di situ aja. Mereka menyerang duluan tidak juga. Ya, mereka menyerang duluan, tapi memang dipancing untuk menyerang duluan. Ala kulli hal, Indonesia terlalu jauh dan modal kita untuk mengetahui keadaan hanya media sosial yang entah benar entah tidak. Ambil sudut pandang yang paling selamat bagi Anda. Mereka dizalimi. Sejak bertahun-tahun mereka dizalimi. Itu saja. Tidak usah Anda berspekulasi Hamas bikinan Israel, Hamas alirannya A, Hamas kerjasama dengan B. Itu semuanya spekulasi, tidak menguntungkan Anda. Dan itu tanggung jawab Anda di depan Allah. Cukup bagi Anda satu sudut pandang yang memberi keselamatan. Hamas, Israel, penduduk Gaza, orang-orang yang sedang dizalimi, selesai. Masyarakat sudah paham bahwa Iran dan Lebanon beraliran Syiah yang kental dengan takiyahnya. Jika mereka bermaksud membantu menyerang Israel, apakah dapat dikatakan jangan salahkan mereka membantu kalau Saudi, Israel, Mesir dan lain-lain tidak membantu? Iran ini membantu karena mereka menemukan pintu. Dan pintu itu terbuka karena yang lain tidak. Bayangkanlah jemaah sekalian, 21 negara Arab selain Palestina, dengan Palestina 22. Kalau semua negara Arab ini memberikan bantuan, tentu Iran tidak akan menemukan itu. Tapi Saudi tidak anggaplah misalnya nggak membantu gitu kan, Mesir nggak membantu, Syria nggak membantu, yang lain tidak membantu, maka wajarlah kalau orang lain kemudian membantu. Sama saja di Indonesia, seorang tetangga kita tidak diperhatikan oleh kita, maka dia diperhatikan oleh orang kafir. Kenapa orang kafir memperhatikan dia? Karena Anda sendiri tidak memperhatikan. Semalam saya baca satu tulisan lumayan bagus tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Anda tahu Nabi Yusuf hilang? Itulah laporan kakak-kakaknya, mereka menjumpai Yakub, mereka mengatakan Yusuf dimakan serigala. Yusuf tidak dimakan serigala, tapi dibuang ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Beliau mengatakan Palestina tidak dimakan serigala, tapi dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur tua. A memesan meja kayu ke B dengan uang muka. Tidak ada perjanjian di awal antara mereka apakah jika barang sudah jadi tapi tidak diambil juga setelah jangka waktu lama, bagaimana status barang tersebut. Hingga akhirnya setelah 1 tahun sejak pesanan itu selesai dibuat tapi tidak diambil juga oleh A, muncul C yang berminat dengan barang awal kejadian, maka kondisi B menjual ke C pesanan A, transaksinya tetap sah atau syar'i. Ini kembali kepada hukum aghlabiyah. Yang dimaksud dengan hukum aghlabiyah adalah kebiasaan. Kebiasaannya satu pesanan diambil setelah setahun atau setelah 2 tahun atau setelah 2 bulan. Biasanya saya pesan meja, saya ambil setelah seminggu. Kalau saya baru ambil selama 2 tahun, oh itu saya telah menyalahi kebiasaan. Maka kalau saya menjual meja tersebut setelah waktu yang menjadi kebiasaan, saya sebagai pedagang tidak dinamakan salah, namun tentu saya tetap harus mengganti. Jadi B, jangan salahkan si A karena Anda telah menyalahi kebiasaan. Satu kaidah berbunyi al-'adatu muhakkamah. Satu kebiasaan patokan hukum kalau tidak ada dalil. Kebiasaan kalau kita memesan, kita akan ambil dalam waktu yang cepat. Tidak mungkin dalam waktu 2 tahun. Bahwa Anda telah keluar dari waktu kebiasaan berarti Anda salah. Memang tidak ada akad, tapi kebiasaan itu adalah patokan hukum.
Jadi Anda tidak boleh menyalahkan si A, si pembuat meja, ketika dia menjualnya kepada si C. Anda tak bisa menyalahkan dia, karena Anda telah menyalahi waktu kebiasaan. Tapi tentu si A harus tetap mengganti meja Anda. Jika A tiba muncul lagi dan kehendak mengambil pesan itu sementara barang sudah tidak ada, ya digantilah, bikin pesanan baru atau kembalikan uang. Itu dua pilihan. Ada riwayat mengatakan bahwa bulu binatang yang telah rontok dari tubuhnya hukumnya adalah najis karena dihukumi sebagai bangkai. Oh, enggak ada. Yang ada riwayat adalah potongan tubuh binatang. Ma quti'a minal bahimati wa huwa hayy fahiya mayyitah. Yang terpotong anggota tubuh binatang yang terpotong dan binatangnya masih hidup, maka potongan itu dinamakan dengan bangkai, bukan bulu. Apakah bacaan salawat asgil memang ada tuntunannya dari sunnah Nabi? Tidak ada tuntunannya. Dan Anda punya dua pilihan. Membacakannya sebagai doa silakan. Tapi membacakannya, karena doa itu dalam bahasa Indonesia saja boleh. Boleh nggak doa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Tapi zikir itu harus dengan redaksi yang bersumber dari Nabi. Maka salawat asgil, kalau Anda membacakannya sebagai doa, boleh. Karena berdoa dengan bahasa apapun boleh. Tapi kalau Anda membacakannya sebagai zikir, tidak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sibukkanlah orang zalim sesama mereka. Jadi di sini bertawassul dengan salawat, bersalawat kepada Nabi dan bertawassul dengan salawat agar Allah mensibukkan seorang yang zalim dengan zalim yang lain. Itu intinya. Salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu Anda bertawassul dengan salawat agar Allah mensibukkan seorang yang zalim dengan zalim lain. Jadi Anda boleh melakukan ini sebagai doa, tapi tidak boleh melakukannya sebagai zikir. Karena zikir redaksinya harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.